Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Sekarang saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup banget. Ya, baik. Kembali ke tempat. Ya, untuk ahli terlebih dahulu, siapa yang didengar terlebih dahulu? Kuasa Presiden. Ya, baik Yang Mulia. Untuk keterangan ahli dari Kuasa Presiden yang akan membacakan pertama Dr. Ahmad Reddy SHMH, kemudian yang nanti yang selanjutnya Profesor Herkutanto. Yang Mulia, demikian. Terima kasih. Baik, dipersilakan ahli Dr. Ahmad Reddy terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kepada yang terhormat Wakil Pemerintah dan DPR RI, kepada yang terhormat para pemohon dan kuasa hukumnya. Ya, waktu sekitar 10 menit ya. Siap, Yang Mulia. Pemaparan nanti dilanjutkan pendalaman. Silakan. Berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan perihal permohonan kepada saya untuk memberikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi ini, dalam pengujian pasal 69 ayat 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perkenankan saya memberikan keterangan ahli di sidang yang mulia ini. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam keterangan ahli ini, izinkan saya untuk menguraikan dua substansi besar sebagai bangunan argumentasi yang berelasi dengan pengujian pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1 dan pasal 20 sebagai infrastruktur hukum dalam perlindungan setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kedua, MKDKI sebagai penegak disiplin kedokteran, bukan sebagai penegak hukum kedokteran. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pasal 28H ayat 1 UUD 1945 merupakan institusionalisasi sila kedua dan sila kelima Pancasila yang menghendaki adanya kristalisasi nilai dan norma kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang kesejahteraan sosial, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Pengembangan pelayanan kesehatan yang baik ini teroperasionalisasi dalam berbagai norma, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia di berbagai peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Antar ketiga pilar ini merupakan satu kesatuan utuh yang saling menguatkan yang tertuang dalam berbagai legislasi dan regulasi di bidang kesehatan dengan tujuan sebagai penciptaan pelayanan kesehatan yang baik sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pilar kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM sangat penting dalam penciptaan pelayanan kesehatan yang berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan kepada pasien. Azas keadilan, perlindungan dan keselamatan pasien ini berrelasi dengan pilar kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM, yaitu terhadap keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai infrastruktur hukum kesehatan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 69 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang mengatur 1. Keputusan MKDKI mengikat dokter gigi dan KKI
2. Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Dan 3. Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat berupa A. Pemberian peringatan tertulis, B. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP, dan atau C. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Pasal 69 Undang-Undang Praktik Kedokteran ini terkoneksi secara langsung dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingan dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI. Bahkan dalam pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran, dokter atau dokter gigi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dan perdata. Ketentuan pasal 66 ayat 1, 66 ayat 3, dan pasal 69 Undang-Undang Praktik Kedokteran ini tidak lepas dari dimensi filsafat moral mengenai konsepsi bahwa secara umum manusia selalu berada pada dua hal kemungkinan, yaitu kemungkinan konsekuensi kebaikan dan keburukan. Prinsip ini disebut dengan principle of double effect, prinsip efek ganda, yang mana manusia selalu terikat pada dua hal, yaitu efek baik, intended good, efek yang diharapkan, dan efek buruk, yaitu efek yang tidak diharapkan, unintended devil. Kehadiran MKDKI merupakan infrastruktur hukum guna merespon principle of double effect ini terkait dengan unintended devil dari dokter atau dokter gigi yang menimbulkan efek buruk bagi orang lain yang dirugikan tindakannya atau oleh dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan Pancasila dan konstitusi, khususnya dalam azas nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, perlindungan terhadap pasien. Kehadiran MKDKI sebagai infrastruktur hukum dalam perlindungan hukum bagi non adresat yaitu pasien dari praktik kedokteran oleh dokter dan dokter gigi sebagai penjaga disiplin. Selain bahwa dokter dan dokter gigi pula terikat dengan pertanggungjawaban etika dan disiplin. Pilar kelembagaan MKDKI ini didukung pula oleh dua pilar ketatalaksanaan SDM yang diatur secara komplementer dan multinorma dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Ketatalaksanaan MKDKI dalam menjalankan tugasnya untuk menerima pengaduan, memeriksa, memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan, dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang dilakukan melalui pemrosesan pengaduan, pemeriksaan, dan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan. Bentuk kelembagaan MKDKI yang memiliki ketatalaksanaan ini sebagai upaya perlindungan warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Apabila diuraikan dalam tabel norma, maka terlihat dalam tabel di bawah ini bahwa subjek norma adalah dokter, dokter gigi, dan KKI. Operator norma kekuatan hukum mengikat putusan MKDKI. Objek normanya adalah keputusan MKDKI. Keterangan norma bahwa sanksi yang diberikan oleh MKDKI mengikat kepada dokter dan dokter gigi, serta rekomendasi yang diberikan oleh MKDKI mengikat pula kepada KKI. Sehingga kesimpulannya, dokter atau dokter gigi terikat pada sanksi yang dikenakan oleh KKI berdasarkan rekomendasi MKDKI, dan KKI terikat pada rekomendasi dari MKDKI untuk melakukan pencabutan STR dan SIP. Terhadap ketentuan pasal 69 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran, khususnya mengenai relasi mengikatnya rekomendasi MKDKI atas pencabutan STR atau SIP oleh KKI, menurut ahli, merupakan ketentuan normatif yang sangat jelas, bernalar, wajar. Karena satu, ketentuan ini mempertegas ketentuan normatif pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, menyangkut kewenangan kelembagaan KKI. Sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang mengatur antara lain fungsi KKI untuk melakukan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi, serta melakukan pembinaan secara bersama dengan lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing, dan mencabut STR dokter dan dokter gigi. Pengaturan mengenai rekomendasi dalam ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran merupakan norma penegas atau affirmation norm terhadap kewenangan KKI sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran, agar kewenangan KKI tidak dinegasikan dan dieliminasi oleh MKDKI, sehingga tidak ada konflik norma, distorsi norma,
kontestasi norma, dan malfungsi norma. Untuk itu, dalam memaknai kata rekomendasi dalam pasal 69.3 harus pula dibaca secara sistematis, bersamaan atau simultansi antara ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 66, dan pasal 69 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Pemaknaan kata mengikatnya rekomendasi bila hanya menggunakan penafsiran yang sempit, kaku, tertutup seperti metode penafsiran gramatikal, maka kata rekomendasi hanya dimaknai terbatas pada anjuran atau nasihat, sehingga tidak ada terlihat distorsi norma, yaitu penegasan makna mengikat dari kata rekomendasi. Seolah-olah keduanya bertentangan satu sama lain, padahal kata rekomendasi ini merupakan suatu rangkaian yang mengalir secara normatif dari berbagai pasal yang terkoneksi satu dengan yang lainnya. Mengikatnya rekomendasi ini menyangkut adanya kewenangan untuk mencabut STR yang satu-satunya dipunyai oleh MKDKI. Majelis Hakim yang mulia, selanjutnya, apabila menggunakan penalaran kritis untuk menilai kewenangan KKI dengan relasi pada mengikatnya rekomendasi MKDKI, maka dengan merujuk pada ketentuan pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran terkait kewenangan untuk mencabut STR, tidak terdapat kewenangan pencabutan SIP oleh KKI. Maka berdasarkan penalaran wajar dapat dijelaskan: 1. Secara normatif, sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran, bahwa SIP dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten kota atau dinas kesehatan di kabupaten kota. Bahwa untuk mendapatkan SIP, dokter atau dokter gigi harus memiliki STR atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku. SIP dan STR ini merupakan hilir dan hulu, pangkalnya ialah STR, sedangkan muaranya adalah SIP. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar menggunakan penafsiran sistematik, maka secara sistemik, struktural, dan fungsional, relasi STR dan SIP dikaitkan dengan kewenangan KKI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dapat dimaknai: 1. Tindakan pencabutan STR oleh KKI secara sistematis berdampak pula pada berlakunya SIP. Karena syarat untuk mendapatkan SIP ialah adanya STR. Apabila STR dimaknai, maka sine qua non dengan keberadaan SIP. SIP tidak akan ada tanpa didahului oleh STR, dan STR merupakan awal dari terbitnya SIP. Secara struktural dan fungsional, eksistensi SIP yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota merupakan akibat dari terbitnya STR oleh KKI. 2. Pencabutan STR yang merupakan kewenangan KKI akan berdampak pada kewenangan pejabat kesehatan di kabupaten kota dalam menerbitkan SIP. Dalam ketentuan Undang-Undang Praktik Kedokteran mengatur, meski SIP diterbitkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten kota, namun pejabat kesehatan ini tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pencabutan SIP. Undang-Undang Praktik Kedokteran hanya memberikan kewenangan atribusi pencabutan SIP kepada KKI, dan kewenangan ini tidak diberikan kepada Dinas Kabupaten Kota. Padahal dalam hukum administrasi negara diatur bahwa hanya pejabat berwenang secara atribusi, delegasi, atau mandat yang dapat melakukan kewenangannya. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan pertama dan utama karena pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan disumberkan pada pemberian kewenangan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Kewenangan mencabut SIP berada dalam kewenangan KKI berdasarkan rekomendasi MKDKI yang sifat rekomendasi ini mengikat. Kewenangan KKI dan MKDKI ini merupakan kewenangan atribusi. Dengan demikian, pencabutan SIP bukanlah merupakan kewenangan pencabutan oleh pejabat di kabupaten kota, meskipun ia diberikan kewenangan atribusi untuk menerbitkan SIP. Karena secara atribusi, kewenangan pencabutan SIP hanya diberikan oleh Undang-Undang Praktik Kedokteran kepada KKI. 3. Pencabutan STR sekaligus SIP oleh KKI merupakan bentuk kesatuan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang mempercepat proses pemberian sanksi disiplin dan menghindari terjadinya konflik kewenangan yang berbasis pada ego sektoral kelembagaan yang merugikan pembangunan kesehatan. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya, rekomendasi dalam hukum administrasi negara merupakan produk administrasi negara yang bersifat deklaratif, yaitu keputusan dan atau tindakan administrasi negara yang hanya bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan bersifat konstitutif. Dalam rezim hukum administrasi negara, keputusan MKDKI merupakan keputusan administrasi negara yang bersifat penetapan mandiri oleh pejabat pemerintahan atau keputusan konstitutif.
Tanpa ada keputusan MKDKI yang bersifat konstitutif, maka keputusan KKI sebagai keputusan yang bersifat deklaratif tidak akan pernah ada. Keputusan deklarator ini merupakan keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut. Keputusan deklaratif ini meski didahului oleh keputusan konstitutif yang meletakkan kewajiban untuk meletakkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memperkenankan sesuatu, memberikan status pada subjek hukum, meletakkan prestasi, termasuk dalam membatalkan berlakunya sebuah keputusan tertentu. Sifat keputusan KKI mengenai pencabutan STR atau SIP dokter atau dokter gigi hanya bersifat pengesahan semata, sehingga ia terikat terhadap keputusan konstitutif, yaitu rekomendasi MKDKI. Dalam teori hukum administrasi negara, keputusan KKI tentang pencabutan SIP merupakan keputusan terikat, yaitu keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada, tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. Keputusan KKI ini bukan keputusan yang bersifat bebas, merupakan keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara, baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi. Berdasarkan uraian di atas, maka pasal 69 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran sudah sangat jelas, bernalar dan wajar, sehingga tidak memiliki masalah atau law making process problem dan norm interpretation problem. Bila pun terdapat masalah dalam pelaksanaan terkait kewenangan MKDKI dan KKI, maka hal ini merupakan implementation problem dan capacity problem, baik kapasitas moralitas maupun kapasitas intelektualitas dari pemegang kewenangan penegak disiplin kedokteran dalam memeriksa dan memutuskan pengaduan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. Dengan demikian dapat kesimpulan, 1. Rekomendasi MKDKI yang mengikat KKI telah sesuai dengan kebenaran normatif, teoretik, dan filosofik. 2. Rekomendasi MKDKI bukan merupakan anjuran atau nasihat semata yang memberikan pilihan kepada KKI untuk berbuat atau tidak berbuat. Namun ia merupakan keputusan atau tindakan administrasi negara yang bersifat konstitutif, sedangkan keputusan KKI merupakan keputusan deklaratif dan terikat. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, MKDKI bukan penegak hukum sehingga tidak terikat pada due process of law. MKDKI merupakan penegak disiplin kedokteran yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Berikut adalah tabel perbandingan lembaga penegak disiplin dan lembaga penegakan hukum. Lembaga penegak hukum bila merujuk pada batu uji, maka yang dirujuk adalah norma hukum. Sedangkan lembaga penegak disiplin yang dirujuk adalah lembaga disiplin atau keilmuan profesi. Lembaga penegak hukum, sanksinya adalah sanksi pidana dan administrasi negara. Sedangkan lembaga penegak disiplin, sanksinya dapat berupa administratif, sanksi administrasi. Keberlakuan, lembaga penegak hukum berlaku kepada seluruh subjek hukum, baik natural person maupun right person. Sedangkan lembaga penegak disiplin hanya berlaku pada profesi tertentu saja. Lembaga penegak hukum menggunakan due process of law, sedangkan lembaga penegak disiplin tidak menggunakan due process of law. Sedangkan upaya korektif untuk lembaga penegak hukum adalah secara hierarkis, sedangkan untuk lembaga penegak disiplin tidak hierarkis. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka MKDKI merupakan lembaga penegak disiplin dan bukanlah lembaga penegak hukum yang di dalamnya ada due process of law. Akhirnya, demikian keterangan ini saya sampaikan. Ahli teringat dengan perkataan Bapak Kedokteran Dunia, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina atau Ibnu Sina, bahwa dokter yang bodoh adalah ajudan kematian. Dokter yang bodoh adalah ajudan kematian. Dokter yang bodoh adalah ajudan kematian. Ibnu Sina mengingatkan kepada kita mengenai bahwa di setiap kebaikan yang diharapkan, selalu ada potensi keburukan yang tidak diharapkan. Untuk itu, keberadaan MKDKI dan KKI merupakan pilar prevensi sekaligus represi dalam respon principle of double effect di bidang kesehatan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong bangsa dan negara ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ahli Dr. Ahmad Reddy. Selanjutnya ahli Prof. Herkutanto, dipersilakan. Waktu sama sekitar 10 menit.
Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI, yang terhormat para pemohon dan kuasa hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam persidangan ini, perkenankan ahli membantu persidangan dalam perkara ini dengan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah perbedaan antara norma disiplin dan norma hukum dalam praktek kedokteran. Yang kedua adalah mekanisme penerapan norma disiplin profesi kedokteran untuk memproteksi masyarakat. Dan yang ketiga adalah kedudukan KKI terhadap MKDKI. Namun sebelum ahli menguraikan dengan singkat ketiga hal tersebut di atas, perkenankan ahli langsung menyampaikan 4 kesimpulan pendapat ahli terhadap kesemua yang apa akan ahli sampaikan di dalam persidangan ini. Keempat kesimpulan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses penegakan disiplin berbeda dengan penegakan hukum karena tujuan norma disiplin adalah menjaga kehormatan profesi dengan cara memproteksi keselamatan masyarakat melalui tindakan disiplin terhadap praktisi yang tidak laik untuk praktik. Hal ini berbeda dengan norma hukum yang bertujuan mewujudkan kedamaian itu bersama dengan memberikan rasa keadilan melalui pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang berkonflik. Kesimpulan kedua, dokter yang dicabut STR-nya oleh MKDKI tidak dapat dikatakan sebagai dilanggar haknya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 karena melakukan tindakan praktik kedokteran itu bukan hak yang umumnya dimiliki oleh hak opsional atau hak tambahan yang diberikan kepada yang bersangkutan karena melakukan praktek kedokteran itu dilarang untuk siapa saja kecuali bagi yang mereka telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan praktek kedokteran. Dan hak itu akan otomatis gugur bila syarat-syarat laik untuk praktek tidak terpenuhi. Yang ketiga, tindakan KKI mencabut STR seorang dokter bukanlah merupakan tindakan hukuman terhadap dokter sebagaimana dalam pengertian hukum. Tetapi tindakan itu adalah untuk memproteksi keselamatan masyarakat dari dokter yang tidak laik untuk praktik. Yang keempat, pada hakikatnya tidak terjadi kontradiksi interminis antara pasal 69 ayat 1 dan 69 ayat 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran terkait dengan istilah mengikat KKI dan rekomendasi MKDKI. Penanganan kasus disiplin profesi medis ditangani secara teamwork bersama-sama antara KKI dan MKDKI sehingga KKI terikat kepada putusan MKDKI sebagai anggota teamworknya. Tidak adanya kewenangan MKDKI untuk mengeksekusi keputusan pencabutan STR itu menyebabkan sanksi disiplin itu berupa rekomendasi saja kepada KKI yang memang memiliki kepentingan untuk itu dan kewenangan untuk itu. Untuk mendukung keempat kesimpulan tadi, perkenankan ahli menyampaikan 3 hal utama yang sudah saksi sampaikan. Yang pertama adalah perbedaan antar norma disiplin dan hukum dalam praktik kedokteran. Yang mulia, penjelasan tentang perbedaan antara norma disiplin dan norma hukum akan memberikan pemahaman pada kita apakah pencabutan STR oleh KKI itu melanggar hak dasar warga negara ataukah tidak. Selain itu juga pemahaman norma ini akan menyingkirkan kekeliruan persepsi atau pandangan yang mencampur adukkan dan mempersamakan proses persidangan hukum dengan proses persidangan disiplin. Untuk membedakan norma disiplin dan norma hukum, perkenankan ahli memberikan contoh sebagai berikut. Apabila ada seorang anak nakal melempar genting tetangga dengan batu sehingga menimbulkan kerugian, maka bisa dipahami bila tetangga tersebut mendatangi keluarga orang tua anak itu tadi untuk meminta ganti rugi.
dalam hal nilai ganti rugi tersebut disepakati, itu tidak masalah. Ketika tidak disepakati, maka para pihak menggunakan jalur hukum untuk mencari keadilan di forum pengadilan. Masalahnya, majelis yang mulia, ketika anak itu pulang ke rumah, maka keluarganya akan membuat sidang keluarga untuk mendengarkan penjelasan anak tersebut. Bila keluarga berpendapat bahwa anak itu tadi melanggar norma disiplin yang diajarkan keluarga, maka anak itu akan diberikan tindakan disiplin oleh keluarga berupa misalnya, sementara tidak boleh keluar bermain untuk 2 hari atau 3 hari, untuk didisiplinkan. Saat itulah tetangga langsung diamankan dari si anak nakal tersebut, sehingga keluarga tetap dihormati oleh lingkungannya. Dari contoh di atas nampak bahwasanya perbedaan penerapan norma hukum dan norma disiplin itu nampak. Bisa diandaikan keluarga tersebut adalah kelompok profesi kedokteran yang direpresentasikan oleh KKI dan MKDKI. Saat mencabut STR praktisi yang ditetapkan tidak laik untuk praktek. Pencabutan itu ditujukan untuk memproteksi masyarakat dari praktisi yang tidak laik. Bukan memberikan beban tambahan penghukuman seperti di dalam teori-teori hukum pidana dan seterusnya. Dengan demikian, masyarakat menghormati profesi. Dari sinilah asal kata MKDKI, Majelis Kehormatan. Karena tujuannya adalah bukan menegakkan keadilan, tetapi menjaga kehormatan melalui mekanisme pencabutan STR. Jadi mekanisme penegakan normanya juga khas dalam arti kata due process of disiplinnya. Yang kedua adalah mekanisme penerapan norma disiplin kedokteran untuk memproteksi masyarakat. Yang mulia, setiap negara yang beradab senantiasa memiliki suatu lembaga yang akan memproteksi warganya dari praktisi medis yang tidak laik untuk praktek di negaranya. Dalam hal ini di Indonesia adalah KKI. Bentuk proteksi itu adalah dengan cara mengendalikan para praktisi medis melalui 2 mekanisme. Yaitu, perkenankan saya menggunakan bahasa Inggris, entering to the profession, dan yang kedua adalah expelling from the profession. Mekanisme yang pertama, memasukkan seseorang ke dalam ranah profesi, dikatakan sebagai mekanisme registrasi. Sedangkan mekanisme mengeluarkan praktisi medis dari ranah praktisi profesi kedokteran namanya adalah deregistrasi. Dilakukan setelah MKDKI membantu KKI menentukan adanya pelanggaran disiplin. Saya akan sebagai ahli menerangkan yang pertama, yang mulia, hakikat registrasi. Jadi registrasi itu adalah sebenarnya kontrak sosial antara masyarakat dengan profesi kedokteran yang dituangkan dalam bentuk undang-undang praktik kedokteran. Untuk menapis praktisi kedokteran yang laik untuk praktik atau fit to practice. Kemudian undang-undang praktik kedokteran itu melarang semua orang untuk melakukan praktik kedokteran kecuali mereka yang telah ditapis di kredensial dan terbukti laik. Dengan demikian, masyarakat hanya menerima praktisi yang aman. Mereka yang laik untuk praktik diberikan STR, dalam hal ini statusnya adalah mendapatkan suatu pengecualian atas larangan. Jadi yang mulia, apabila seseorang itu menyandang gelar dokter, lulusan fakultas kedokteran, memiliki kompetensi dan seterusnya, itu tidak serta-merta berhak melakukan praktik kedokteran. Kecuali mereka itu telah memiliki hak istimewa setelah ditapis kompetensi dan perilakunya. Pelanggaran praktik tanpa STR adalah pelanggaran hukum. Sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dalam pasal 75 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kembali lagi artinya adalah praktik kedokteran itu bukan hak, tapi hak istimewa atau privilege yang berbeda dengan hak biasa. Karena dia itu merupakan pengecualian atas larangan. Sehingga konsep profesionalisme kedokteran dalam itu adalah praktisi medis setiap saat harus membayar kembali anugerah
privilege atau hak istimewa itu tadi yang dari KKI didapatkan dengan mempertahankan akuntabilitasnya, perilaku etis dan kompeten. Yang apabila hutang itu tidak dibayar, maka haknya akan ditangguhkan cabut. Sedangkan hak diregistrasi adalah praktisi kedokteran yang melakukan pelanggaran dianggap tidak layak praktik. Hak istimewa tersebut dicabut agar masyarakat terselamatkan. Jadi filosofinya adalah bukan menghukum, tapi menyelamatkan masyarakat. MKDKI lah yang bertugas menetapkan ada tidaknya pelanggaran disiplin, yang kemudian mengusulkan pada KKI untuk mencabut STR. Jadi hakikat tindakan disiplin adalah bukan tindakan menghukum. Sekali lagi. Dan kita akan bisa melihat bahwa tindakan pencabutan STR tidak dapat dipandang sebagai tindakan untuk merendahkan pribadi dokter, merendahkan kehormatan, atau merendahkan martabat dokter. Tidak sama sekali, tetapi untuk melindungi masyarakat. Pencabutan STR juga tidak untuk menyelesaikan sengketa dokter dengan pasien. Karena walaupun seseorang dokter yang diadukan telah melakukan perdamaian melalui mediasi atau hal apapun juga, proses pendisiplinan tetap harus ditegakkan karena ketidaklaikan yang bersangkutan untuk praktik. Yang terakhir yang mulia, hakikat kedudukan KKI dan MKDKI. Perkenankan ahli menjelaskan sifat dan hakikat keputusan KKI dalam mencabut STR dan keterikatannya pada MKDKI. Yang pertama adalah terkait dengan kewenangan KKI mencabut tindakan STR. Karena STR diterbitkan oleh KKI, maka pencabutan STR juga harusnya dilakukan oleh KKI melalui proses penegakan disiplin. Dan proses ini dipercayakan kepada MKDKI yang mempunyai dua tugas utama. Pertama, menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin. Yang kedua, menentukan jenis tindakan disiplin apakah yang pantas dilakukan oleh KKI terhadap dokter yang bersangkutan. Jadi penegakan disiplin itu dilakukan secara serentak, jiwanya adalah kebersamaan antara secara teamwork antara KKI dan MKDKI, dan ini telah efektif selama hampir 20 tahun. Kewenangan MKDKI terkait tindakan disiplin profesi, ini bisa kami jelaskan demikian yang mulia, bahwa untuk mencabut STR, MKDKI tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusannya itu. Sehingga haruslah direkomendasikan kepada KKI, kalau MKDKI itu mencabut juga STR-nya, STR praktis yang bersangkutan, maka berarti MKDKI melanggar undang-undang praktek kedokteran, sehingga yang ditampilkan di dalam rumusan undang-undang praktek kedokteran adalah merekomendasikan. Pada akhirnya yang mulia, menutup keterangan ahli, perkenankan ahli mengutip kata-kata bijak dari seorang negarawan Romawi sekitar 100 tahun sebelum Masehi, yaitu Marcus Tullius Cicero. Beliau mengatakan dalam satu karyanya De Legibus, salus populi suprema est leges. Kebaikan untuk masyarakat adalah hukum yang utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.